Semangat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Pak Iwan, dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Seperti janji saya pada saat kita membahas tentang pemasaran produk, bahwa analisis SWOT akan kita bahas tersendiri, maka kali ini saya akan khusus secara singkat membahas tentang analisis SWOT. Lalu apa itu analisis SWOT? SWOT sendiri adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Seperti namanya, analisis SWOT merupakan salah satu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu proyek, dalam suatu kegiatan, dalam suatu usaha, maupun bagi diri kita sendiri, bisa yang sedang berlangsung maupun untuk suatu hal yang baru. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 60-an dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Lalu, apa sih manfaat analisis SWOT? Metode analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 sisi yang berbeda, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. Lalu bagaimana cara mengatasi kelemahan yang menghambat mencegah keuntungan. Bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, ancaman yang muncul, dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Dengan saling berhubungannya 4 faktor tersebut, maka membuat analisis ini memberikan kemudahan bagi kita untuk mewujudkan visi misi organisasi kita. Entah itu usaha kita, kegiatan kita, maupun diri kita sendiri. Maka kita bahas mulai nih. Yang pertama, kekuatan atau strength. Elemen pertama dari analisis SWOT adalah kekuatan. Elemen ini membahas hal-hal yang dilakukan perusahaan atau proyek atau organisasi dengan sangat baik. Ini bisa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, seperti atribut merek perusahaan, atau sesuatu yang lebih mudah didefinisikan seperti proporsi penjualan yang unik dari lini produksi tertentu. Bisa juga sumber daya manusia yang kita miliki yang bergabung dalam organisasi kita. Bisa juga brand image, nama baik dari organisasi kita. Untuk membantu kita dalam menganalisis kekuatan kita, barangkali pertanyaan-pertanyaan berikut ini bisa membantu kita mengidentifikasikan kekuatan kita. Proses bisnis, kegiatan, aktivitas, apa yang berhasil dari organisasi kita? Aset apa yang kita miliki di tim kita? Jangan terjebak aset itu selalu berbentuk fisik, tapi bisa jadi pengetahuan, pendidikan, jaringan, keterampilan, ataupun nama baik. Lalu aset fisik apa yang kita miliki? Pelanggan, peralatan, teknologi, dana, hak paten, dan sebagainya. Lalu, apa keunggulan kompetitif yang kita miliki dibanding organisasi-organisasi lain? Atau orang-orang lain, sosok-sosok lain yang kita anggap menjadi pesaing kita. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Weakness adalah kelemahan bisnis, kelemahan proyek, kelemahan organisasi jika dibandingkan dengan kompetitor. Perkirakanlah segala kekurangan yang dimiliki agar ketika kita hendak melakukan promosi, melakukan suatu tindakan,
kita bisa mengetahui poin mana yang mempunyai letak aman, sehingga tidak sampai menyentuh kelemahan yang kita miliki, tidak sampai mengekspos kelemahan kita. Elemen ini mencakup tantangan organisasi seperti kekurangan orang yang terampil, keterbatasan keuangan atau keterbatasan anggaran, bisa juga keterbatasan alat dan sebagainya. Barangkali pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan membantu kita mengidentifikasikan kelemahan organisasi kita. Adakah hal-hal yang perlu untuk membuat bisnis kita menjadi lebih kompetitif? Adakah hal-hal yang perlu untuk membuat organisasi kita menjadi lebih kompetitif? Proses bisnis apa? Kegiatan apa yang perlu kita perbaiki? Apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan kita, perusahaan Anda, organisasi kita, entah itu dana atau peralatan? Apakah ada celah di tim kita, ada kelemahan, ada personel yang kurang mumpuni, atau ada personel yang perlu kita rekrut? Di mana kelemahan itu, celah itu? Yang ketiga, peluang atau opportunities. Jadi opportunities adalah peluang yang bisa kita raih setelah menganalisis posisi diri kita melalui dua faktor internal di atas. Peluang juga bisa kita tentukan melalui penghitungan budget yang akan dikeluarkan untuk melakukan promosi atau iklan tertentu. Sederhananya, elemen ini mencakup segala macam hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan, untuk tumbuh sebagai perusahaan, sebagai organisasi, atau memajukan misi organisasi. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan membantu kita dalam mengidentifikasikan peluang-peluang kita. Apakah market atau pasar bisnis kita berkembang? Dan apakah ada tren yang mendorong orang untuk membeli lebih banyak dari apa yang kita jual? Apakah organisasi kita berkembang, mempunyai daya tarik sehingga banyak orang yang datang membeli produk-produk kita? Adakah acara atau event yang dapat kita manfaatkan supaya kita dapat berkembang? Adakah perubahan-perubahan peraturan yang akan mempengaruhi perusahaan kita, organisasi kita secara positif? Adakah perubahan peraturan yang berdampak positif? Jika organisasi kita, bisnis kita terus berkembang, apakah itu berarti pelanggan membutuhkan produk kita? Apakah orang-orang membutuhkan organisasi kita? Apakah orang-orang membutuhkan diri kita? Yang keempat, ancaman atau threat. Threat atau ancaman adalah metode yang mengarah ke masa depan bisnis berdasarkan keputusan yang diambil saat ini. Ada juga beberapa hal yang perlu diperhitungkan dan dimasukkan dalam kolom threat seperti ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen, atau produk life cycle, atau bisa juga daya tarik kita, orang-orang yang tertarik dengan produk kita dan produk pesaing, atau titik impas, break-even point, titik balik modal bisnis. Ini dapat mencakup hal-hal seperti pesaing yang baru muncul, organisasi yang baru, yang lebih segar, yang menawarkan hal-hal baru. Kemudian juga perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang barangkali berdampak negatif atau menjadi ancaman bagi organisasi kita. Risiko keuangan dan hampir semua hal lain yang berpotensi membahayakan masa depan organisasi kita, masa depan perusahaan kita atau proyek kita. Beberapa pertanyaan berikut ini barangkali akan membantu kita dalam mengidentifikasi ancaman-ancaman bagi organisasi kita, bagi perusahaan kita, maupun bagi diri kita. Apakah kita memiliki pesaing potensial? Apakah organisasi kita memiliki pesaing potensial yang dapat memasuki pasar kita? Apakah pemasok akan selalu dapat memasok bahan baku yang kita butuhkan dengan harga yang cocok?
bisakah perkembangan di masa depan dalam teknologi akan mengubah cara melakukan bisnis, cara kita berbisnis? Apakah perilaku konsumen berubah dengan cara yang dapat berdampak negatif bagi bisnis kita? Ataukah tren pasar yang bisa menjadi ancaman? Apa sih yang mempengaruhi analisis SWOT? Ada dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Seperti yang sudah dibahas di depan, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita, yaitu kekuatan dan kelemahan yang sudah kita bahas tadi di depan ya. Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah analisis ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan demikian, kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil analisis yang jauh lebih baik. Faktor eksternal merupakan faktor yang dari luar organisasi kita, dari luar entitas kita, di mana sebenarnya faktor ini tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang kita analisis. Faktor ini terdiri dari 2 poin yang sudah kita bahas di depan tadi ya, yaitu ancaman dan peluang. Adanya peluang serta ancaman ini tentu akan memberikan data yang harus kita masukkan dalam analisis. Ada satu lagi atau 2 variabel yang harus kita masukkan dalam analisis, sehingga strategi yang kita hasilkan akan lebih baik. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kita dalam melakukan analisis SWOT. Nah, kemudian nih, strategi kombinasi SWOT. Dalam analisis SWOT tersebut, kita dapat memfokuskan satu kombinasi dari 2 poin SWOT untuk menentukan langkah strategi bisnis kita, langkah organisasi kita. Kombinasi fokus yang dapat kita pilih adalah fokus pada SO atau kekuatan dan peluang untuk memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Fokus pada kelemahan dan ancaman. Ini untuk memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal dan mengurangi ancaman eksternal. Artinya kelemahan internal itu juga harus kita perbaiki, sehingga ancaman eksternal itu tidak bisa masuk atau kita antisipasi ancamannya. Kemudian yang ketiga, fokus pada kekuatan ancaman. Dengan menggunakan kekuatan yang kita miliki, kita bisa mengurangi ancaman atau menghadapi ancaman dari eksternal. Kita bisa mengantisipasi berbagai macam ancaman dengan kekuatan kita. Dan yang terakhir, fokus pada kelemahan dan peluang atau WO, dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Lalu alternatif mana yang akan kita pilih? Hal ini akan sangat tergantung dari hasil analisa kita pada masing-masing poin, pada masing-masing lini, seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sungguh ini tergantung dari hasil analisis itu, sehingga kita akan menemukan kombinasi yang paling tepat. Maka ketika sudah melakukan analisis, baik kalau kita kumpulkan beberapa orang, kita mencoba brainstorming, diskusi untuk menemukan masing-masing, dan kita tulis dalam bentuk kurang lebih seperti ini. S, strength, kekuatan. Kekuatannya apa saja, kelemahannya apa saja, opportunity atau peluang apa saja, threat apa saja. Kemudian bisa kita pilih titik terkuat kita yang bisa kita expose, yang bisa kita lakukan itu di mana, titik yang bisa kita melangkah itu di mana, kombinasinya itu yang akan kita pilih. Dan hendaknya ketika kita memilih ini, hendaknya sebisa mungkin manfaatkan yang bisa terukur, bisa kita ukur, sehingga bisa kita segera selesaikan ketika kita mulai melakukan solusi atau tindakan sesuai hasil analisis. Contohnya seperti ini. Misalnya dalam organisasi, kita bisa mengatakan 90% pendidikan sarjana. Misalnya itu salah satu parameter kekuatan kita.
90%. Kan jelas, kalau kita ingin lebih baik, bisakah dijadikan 100%? Misalnya seperti itu. Atau kalau kita mencoba menganalisis SWOT diri kita sendiri, kita bisa mengatakan kekuatan saya adalah saya seorang yang percaya diri. Apakah itu bisa diukur? Jangan-jangan itu sombong. Kita bisa bertanya lebih lanjut dengan pernyataan kita, percaya diri. Kenapa saya percaya diri? Oh, ternyata karena saya punya kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL sekian. Saya mempunyai sertifikat kompetensi ABCD. Jelas. Itu yang membuat saya percaya diri dan itu menjadi kekuatan saya. Kemudian kelemahan saya misalnya, saya adalah orang yang malas. Malas dalam hal apa? Mengapa saya malas? Itu kita jawab dulu, sehingga hal yang paling mendasar dari masing-masing komponen SWOT ini bisa kita temukan. Nah, itu anak-anak, sebagai latihan, kalian siswa SMK kelas 12 kan, tentu sebentar lagi lulus dan akan masuk dalam dunia kerja. Silahkan kalian SWOT diri kalian sendiri. Sudahkah saya memenuhi apa yang menjadi tuntutan dunia kerja, sehingga ketika kita melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, kita bisa sungguh-sungguh memenuhi kriteria yang dibutuhkan suatu perusahaan, atau ketika ada satu lowongan kita tidak asal mendaftar karena kita tahu kita memenuhi syarat untuk di situ tapi tidak untuk di sana. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Nah, itu sebagai pendalaman materi, silahkan kalian mencoba sendiri, kalian tulis di buku tulis kalian untuk melakukan SWOT buat diri kalian sendiri. Saya yakin ini bermanfaat buat kalian setelah lulus nanti atau dalam perjalanan setelah kalian lulus dan akan mencari kerja. Nah, itu anak-anakku sekalian sedikit yang saya bahas tentang analisis SWOT. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai bertemu pada materi-materi selanjutnya. Tetap semangat.